Yang ada di sana itu adalah keasaman, nitrogen, ureum, dan kreatinin. Ini keasaman itu sifatnya dia, sedangkan 3 yang terakhir itu adalah senyawa-senyawa yang umumnya ada di urin yang bisa dideteksi kita sebagai seorang dokter untuk menentukan apakah pasien itu dalam kondisi sehat atau tidak. pH atau keasaman di sini dipengaruhi oleh filtrasi dari glomerulus dan tubulus. Senyawa yang diabsorpsi kembali oleh tubulus ini tentu saja adalah natrium, Cl, magnesium, dan sebagainya, terutama makanan-makanan diet yang sudah diabsorpsi dari usus ya. Misalnya glukosa, monosakarida, asam amino, dan sebagainya ini tidak dikeluarkan secara bebas oleh glomerulus, tapi dia akan direabsorpsi kembali saat dia dikeluarkan dari glomerulus masuk ke kapsula Bowman. Kemudian di sini ada catatan yang berpengaruh saat fungsi reabsorpsi tubulus dan filtrasi glomerulus dari senyawa yang bersifat asam. Ini jadi terganggu kalau keasaman fungsi dari glomerulus ini terganggu. Jadi fungsi absorpsi dan reabsorpsinya dengan sendirinya akan terganggu juga. Berikutnya, 2 adalah senyawa yang diabsorpsi kembali dalam jumlah sedikit. Tadi urea dan asam urat. Nah, yang senyawa yang untuk nutrisi tubuh kita tidak akan dikeluarkan. Kalau sampai dikeluarkan, dokter harus waspada, ada sesuatu yang tidak benar dengan ginjalnya, seperti glukosa harus negatif dalam urin. Lemak sedikit saja, tidak boleh banyak. Protein juga harus negatif, tidak boleh positif 1 atau positif 2, tidak ada. Harus ada kalimat negatif. Nah, kecuali urea dan asam urat. Kalau berlebih di dalam darah, dia akan dikeluarkan, atau konsumsinya banyak, dia tidak akan simpan, tapi dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, senyawa-senyawa yang tidak diabsorpsi kembali. Ini adalah kreatinin, manitol, inulin, dan sisa-sisa metabolisme dari diet yang memang harus dikeluarkan, tidak boleh dikembalikan ke dalam tubuh. Berikutnya, nah keasaman dari urin itu juga disebabkan dipengaruhi oleh diet. Nah, diet itu ada 2 macam, yaitu alkalin atau acidic diet. Nah, acidic diet ya semua jenis daging, telur, dan sebagainya, pokoknya yang berisi kebanyakan asam amino. Di sini yang bukan berisi asam amino, Anda lihat di sini ada alkohol, kopi. Nah, kalau keju ini lemak dan ada kasein di sana. Kemudian kalau alkalin diet itu susu, buah. Nah, susu itu alkalin. Tapi kalau sudah jadi keju, dia masuk ke asidik. Seperti Anda ketahui, keju adalah hasil fermentasi dari susu. Ya. Selanjutnya, sekarang pelan-pelan untuk slide ini. Ginjal fungsinya sebagai ekskresi dari hasil metabolisme. Ya, betul. Tapi ada satu lagi fungsi, yaitu dia untuk keseimbangan asam basa. Ini tidak ada hubungannya dengan ekskresi. Mekanismenya melalui ekskresi. Tapi sama sekali tidak ada berhubungan untuk membuang senyawa yang tidak berguna atau absorpsi, reabsorpsi atau absorpsi jadi senyawa-senyawa yang tidak boleh terbuang di dalam urin. Bukan itu. Tapi di sini adalah bahwa kesanggupannya dia untuk reabsorpsi dan sekresi itu ternyata digunakan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam dari
mana? Keseimbangan asam basa dari seluruh tubuh. Seperti Anda ketahui, seperti vena porta. Kalau vena porta itu yang masuk cuma dari ini saja, saluran cerna. Tapi ginjal yang masuk ke glomerulus itu adalah hasil semua pembuluh darah yang dari seluruh ini itu masuk ke ginjal untuk dilakukan, yaitu tadi membersihkan, apakah ini perlu dibuang, apakah ini perlu diabsorpsi lagi, atau ini ya untuk mendeteksi adanya apakah ada kondisi keasaman atau kebasaan yang berlebih dari tubuh kita. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, caranya bagaimana? Mekanismenya sederhana saja. Reabsorpsi natrium dan sekresi hidrogen. Nah, di sini sekresi hidrogen ini berhubungan dengan HCO3 negatif, karbonat. Ini tidak saya tuliskan di sini karena ini nanti di bawah Anda akan segera bisa menghubungkannya dengan apa yang dimaksud dengan sekresi hidrogen dan reabsorpsi natrium ini. Ini fungsi utama, mekanisme utamanya. Nah, yang pertama ini yang berfungsi di ginjal, tapi jarang sekali diungkap secara mendetail karena memang sederhana. Reaksinya adalah bahwa urin itu ternyata mengandung banyak NH, natrium fosfat. Nah, natrium fosfat ini dari mana? Kok sampai dia banyak? Alasannya adalah jika terjadi keasaman meningkat di dalam tubuh, maka proton dari asam itu akan dikeluarkan menuju ginjal, ya, dikeluarkan ke tubulus itu. Kemudian pada saat proton ini dikeluarkan karena kelebihan di dalam darah, natrium akan direabsorpsi kembali. Nah, kalau dia begitu, maka produk Na ini hanya ini kurang satu, ya, terbalik ini. Duanya ini mesti di Na2. Nah, produk dari natrium fosfat ini akan terbentuk, nah dia akan dikeluarkan. Hidrogennya keluar, sementara Na masuk tadi. Nah, ini keseimbangan yang biasanya asamnya itu meningkat sedikit. Nah, proses ini yang bekerja. Yang kedua, ini yang lebih bermakna. Maksudnya keasamannya itu meningkat pesat. Nah, biasanya prosesnya ini bekerja sama dengan paru-paru. Di sini kalau tubuh kita jadi menghasilkan produk CO2, seperti Anda tahu produk CO2 itu adalah sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Kalau kondisi metabolisme dari tubuh kita itu sedemikian rupa sehingga CO2 itu meningkat pesat, maka yang pertama sekali peka itu adalah paru-paru. CO2 itu akan diangkut ke sana, dikeluarkan dalam paru-paru. Saya tidak bicara paru-paru, nanti itu diulangi di blok kardiovaskuler. Blok pulmo nanti. Kemudian kalau di ginjalnya bagaimana? Nah, selain paru-paru itu bekerja, ternyata ginjal juga melakukan hal yang sama. Bedanya dengan paru-paru, kalau paru-paru itu bekerja cepat dan dalam waktu singkat, sekian CO2 dia keluarkan. Gejalanya apa? Pasienmu akan kelihatan bernafas kosmol, dalam dan cepat. Nah, itu usahanya dia untuk mengeluarkan CO2. Nah, kalau di ginjal, iya dia juga mengerjakan. Cuma kalau di ginjal itu pengerjaannya lama, pelan, karena memang dalam kondisi dia dipersiapkan untuk mengatur asam basa itu lebih ke arah kondisi fisiologis.
tidak dalam kondisi patologis. Meskipun dalam kondisi patologis dia juga berperan, tapi tidak secepat dan se ekstrim paru-paru cara kerjanya. Jadi ginjalnya pada pasien-pasien itu kebanyakan enggak Mas, misalnya ada keluhan seperti tidak ada ini, tidak ada aliran, ini kok bisa. Nah, gerak ya, karena ini memang saya yang menambahkan sendiri, maaf. Saudara. Oke. Nah, begini saja ya. Ini, nah, di sini CO2 berlebih itu yang berasal dari aliran sistemik, ini akan, kok gambarnya enggak bagus ya, sebentar ya. Di sini yang dilingkari merah itu CO2 ya, dari dalam tubuh. Nah, CO2 dari sisa-sisa metabolisme atau proses apa saja patologis itu di dalam cairan plasma itu selalu akan menjadi H2CO3. Nah, kemudian H2CO3 ini karbonik anhidrasa itu enzimnya, itu akan diuraikan menjadi proton dan HCO3. Nah, fungsi ginjal apa? Dalam kondisi demikian, maka hidrogen yang tadi dihasilkan itu akan dikeluarkan urin. Ya, tentu saja melalui dia diantar dulu melalui glomerulus, kemudian dimasukkan ke tubulus itu. Ya. Pada saat hidrogen itu masuk, Na dari urin itu akan keluar, direabsorpsi kembali. Nah, pada saat proton itu masuk ke urin, maka yang Anda harapkan adalah urin itu keasamannya akan menurun atau dia menjadi asam. Ya, jadi bedanya dengan paru-paru tadi. Kalau paru-paru CO2-nya dibawa keluar, memang dikeluarkan. Kalau di sini tidak, protonnya yang dikeluarkan. Nanti dia akan menyebabkan pH dari urin ini meningkat. Nah, yang ketiga itu adalah pembentukan amonia bebas. Ini fungsinya untuk apa? Ini kelanjutannya, saudara. Jadi kalau Anda membaca, pertama itu yang asam basanya yang sedikit saja berubah, itu yang berperan adalah natrium fosfat. Kemudian yang kedua,
kalau ada CO3 berlebih di dalam darah, kemudian respon dari urin adalah kelebihan proton yang ada di plasma itu akan dikeluarkan dalam urin. Nah, sekarang masalahnya adalah siapa yang membawa proton ini untuk keluar ke urin. Nah, di sini adalah fungsi yang ketiga. Yang membawa itu adalah NH2 atau NH3. Dia akan menangkap proton tadi dengan membentuk NH4. NH4-nya ini nanti yang akan dikeluarkan menuju urin. Jadi dalam bentuk NH4 bukan dalam bentuk proton. Nah, NH gugus NH3 ini atau NH2 ini berasal dari mana? Berasal dari glutamin. Anda masih ingat kuliah asam amino? Pertukaran asam amino antar organ, amino acid interorgan exchange. Ya, di sana ada otot memberikan valin ke otak, otot memberikan alanin ke hepar, kemudian ada satu lagi, otot glutamin ke ginjal. Kemudian di sana gambarnya keluar NH3. Nah, NH3 yang dimaksud itu adalah ini. Jadi fungsinya glutamin itu melepas NH2 atau NH3. Nah, NH3 itu dipergunakan untuk menangkap proton yang sudah dilepas ke dalam urin, di mana proton ini ada dalam jumlah berlebih di dalam darah. Selanjutnya, nah ini pertukaran asam amino antar organ. Ini ya. Ini mengulang kembali. Jadi NH3 itu tadi dari mana? Karena ini fungsi akhir. Kalau kelebihan asamnya dibawa kemana ya? Yang membawa itu adalah glutamin, maaf. Ini reaksinya seperti ini. Glutamin dengan glutaminase menjadi glutamat. Karena satu NH2-nya terlepas membentuk NH4 mengikat proton yang merah ini dengan NH3 itu tadi menjadi NH4. Glutamat yang masih mempunyai NH2 ya, gugus NH2 dilepas lagi, glutamin kan mempunyai 2 gugus NH2. Dia akan menjadi alfa ketoglutarate. Alfa ketoglutarate, Anda lihat di sini glukose, ini kan siklus Krebs yang paling bawah ini ya. Ini kan siklus Krebs. Nah, kemudian glutamat ini mengeluarkan ini menjadi NH3. Jadi ini adalah fungsi secara singkat peran dari ginjal sebagai homeostasis asam basa. Di sana yang berperan adalah H2PO4 atau natrium fosfat, kemudian natrium bifosfat, kemudian yang kedua CO2, dalam hal ini ada H2CO3 yang nantinya oleh karbonik anhidrasa akan dirubah menjadi proton dan HCO3, di mana protonnya, semua reaksi itu terjadi di plasma. Nah, protonnya, kelebihan protonnya akan dikeluar melalui ginjal. Nah, di ginjal, proton ini akan ditangkap oleh NH3 yang dari glutamin. Nah, glutamin yang ada di ginjal ini dari mana? Anda lihat ke gambar yang kiri. Dia berasal dari otot. Nah, memang dia sumber dari glutamin untuk proses fungsi homeostasis dari ginjal ini. Ya. Nah, ini alat pengukur pH urin. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Nah, sekarang kita lanjut ke nitrogen urin. Tadi sudah keasaman kemudian dihubungkan dengan fungsi ginjal sebagai homeostasis asam basa untuk sistem sistemik darah kita. Nah, sekarang apa itu nitrogen urin? Sumber semua senyawa yang mengandung nitrogen dari diet. Nah, sumber utama dari nitrogen urin itu adalah ya, urium, jelas, kreatinin, protein, kalau orangnya sakit, tapi kalau enggak, tidak ini ya. Nah,
Jumlah nitrogen urin orang yang sehat itu tergantung dari diet. Nah, bedakan dengan BUN. Kalau BUN ini menghitungnya dari plasma. Bedakan ya, nitrogen urin dengan BUN. Kalau BUN itu dihitungnya dari plasma. Nah, berikutnya kita bicara tentang ureum. Ureum adalah produk akhir dari metabolisme asam amino protein yang melalui siklus urea. Di sebelah kanan itu ureum, dan yang sebelah kiri itu adalah untuk membentuk ureum itu dibutuhkan 2 asam amino. Dia akan bergabung jadi satu, membentuk ureum. Nah, senyawa ini yang nantinya akan dibawa oleh ini apa namanya? oleh darah menuju ginjal. Nah, tentu saja yang dimaksud 2 asam amino itu adalah 2 gugus NH2 dari asam amino. Ya, karena yang untuk membentuk ureum itu yang diambil kan cuma ini, cuma gugusnya saja. Sedangkan yang di sini masih ingat metabolisme dari asam amino, kerangka karbonnya ini dari asam amino ini akan masuk ke siklus Krebs untuk reaksi pembentukan energi. Ini adalah siklus urea, kita sudah sering belajar ya. Kemarin metabolisme asam amino juga belajar di sini bahwa dia itu melibatkan mitokondria dan sitosol. Jadi reaksi pembentukan awal dari karbamil fosfat itu ada di mitokondria. Kemudian pembentukan ornitin, L-citrulline itu juga ada di mitokondria. Setelah itu, kalau dia dikeluarkan, dia akan menjadi citrulline akan masuk kembali ke mitokondria kembali. Ini enzim-enzim dan ininya sudah saya tuliskan di sebelahnya, Anda tinggal menghafal. Kemudian pemahaman terkait ya, pertanyaannya ini dari mana asal bikarbonat dan N3 yang digunakan untuk pembentukan karbamil fosfat. Kita sudah bertemu 2 kali untuk untuk pemahaman siklus urea. Sekarang pertanyaan ini silakan nanti dijawab. NH3-nya itu dari mana? Kemudian bikarbonatnya itu berasal dari mana? Berikutnya adalah kreatinin. Dibentuk dari 3 asam amino, yaitu arginin, metionin, dan glisin. 3 asam amino itu banyak terdapat di otot dan merupakan cadangan energi. Yang merupakan cadangan energi itu adalah kreatininnya. Jadi asam aminonya juga ada banyak di otot, sedangkan kreatininnya juga banyak di otot karena dia merupakan cadangan energi yang lebih bisa cepat digunakan dibandingkan dengan ATP. Ini kreatin, kemudian kreatinin. Jadi yang satu pakai akhiran nin, yang satu tidak. Jadi kalau kreatinin itu terbuka, kemudian kalau ini pengikat, maka dia akan menjadi kreatinin. Ini saya ingin asam amino di bawah ini jangan dibaca, ditinggal saja. Kemudian bagaimana reaksi arginin? Sini bagaimana reaksi arginin menjadi kreatinin. Di sini ada arginin, ya. Kemudian dikatakan tadi dia memerlukan glisin. Nah, arginin dan glisin bereaksi membentuk ornitin dan guanidinoasetat. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah ornitin yang saya beri
lingkaran merah ini hubungannya kemana. Kemudian guanidinoasetat, ini hasilnya. Nah, reaksi ini Anda perhatikan terjadinya di ginjal. Nah, kemudian guanidinoasetat ini itu akan beredar, dikeluarkan ke aliran sistemik menuju liver. Nih, ke hepar. Nah, dia oleh enzim-enzim SAM, singkatannya dari S-adenosil-methionine, dan ini S-adenosil ini itu akan menjadi bukan enzim ya, senyawa. Senyawa ini itu akan bereaksi dengan guanidinoasetat menjadi S-adenosylhomocysteine dan kreatin. Ini terjadi di hepar. Jadi kreatin itu metabolisme terjadi di dua organ, ginjal dan hepar. Setelah terbentuk kreatin, maka dia akan menjadi kreatin fosfat. Kreatin fosfat itu dengan reaksi non-enzimatik akan menjadi kreatinin. Kreatin ini akan dibuang menjadi urin. Nah, saudara, yang dimaksud sebagai cadangan energi atau energi untuk otot yang paling baik itu adalah kreatin fosfat ini. Jadi pada saat Anda lari cepat, seperti olahragawan itu, lari sprint 100 meter, itu energi yang dia gunakan itu sebagian besar bukan dari ATP, tapi dari ini. Hitungannya detik per detik. Sedangkan ATP dipergunakan untuk yang seperti kita ini, yang bekerjanya kontinu, lambat, dan pelan, dan sebagainya. Dan tergantung dari kegiatan orangnya. Seorang yang pekerjaannya hanya duduk ini saja ya, tentu saja ATP yang dipergunakan ya sedikit. Sedangkan untuk orang yang bekerja lebih giat daripada itu, maka penguraian ATP justru lebih cepat dibandingkan yang diam. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan sehari-hari untuk ATP itu ya tetap tergantung dari kegiatan sehari-hari dari orang itu apa, tidak sama. Tetapi untuk kreatin fosfat ini dipergunakan untuk ya, meskipun orang itu kegiatannya pertama kali ini duduk saja sementara yang lain aktif, tapi kalau ada bahaya yang misalnya gempa, mobil meledak atau apa, nah respon dia meloncat itu energinya itu dari kreatin fosfat ini, bukan dari ATP. Langsung dia meloncat, apapun juga lah kegiatannya ya, mau yang aktif, mau yang tidak. Nah, selanjutnya yang ini, saudara, kalau Anda sudah belajar yang sana, kemudian ini lebih rapi ya, sekaligus di sana ada enzimnya, ada kidney-nya, ada ginjal ini, kemudian di sini juga ini levernya tidak diberitahu malah ya. Jadi kelengkapan tentang ada di sini, saudara, ini ada kecil di sini ya. Sama saja di sini hasilnya, cuma dia menggambarkan ini, saudara, warna biru deh, gugus amina ini. Ini yang mau dia tunjukkan bahwa gugus dari arginin ini nanti akan dilepas pada saat dia menjadi guanidinoasetat. Lepasnya kemana? Dia dibawa ornitin. Nah, kalau Anda tahu ornitin, saya ulangi lagi ya. Untuk slide ini itu sama dengan slide yang sebelumnya, tapi di sini dia menceritakan bahwa gugus amino dari arginin ini lepas. Nah, kalau gugus amino lepas, ini kan dalam bentuk amino lepas tidak boleh ada di aliran sistemik kan. Arginin yang kehilangan gugus amino itu akan menjadi guanidinoasetat dan reaksi seterusnya menjadi kreatinin. Nah,
amino 2 gugus ini itu akan dikemanakan, padahal dia tidak boleh ada di dalam aliran sistemik. Anda lihat di sini ornitin. Anda ingat, ornitin itu adalah senyawa yang merupakan salah satu dari siklus urea. Nah, jadi glisin ini rupanya dipersiapkan untuk menerima 2 gugus ini membentuk ornitin. Nah, nanti ornitin itu akan masuk ikut siklus urea. Tujuannya apa? Ya membuang gugus ini ke menjadi ureum, dikirimkan ke ginjal. Ya, paham ya? Jadi semuanya sudah disediakan oleh sistem di dalam tubuh itu untuk ini. Sekarang tinggal Anda membaca ornitinnya. Ornitinnya kemana? Ornitinnya ya ke siklus Krebs. Nah, ini yang ketiga. Ini untuk menjelaskan si pembentukan kreatinin itu bukan pertama menghasilkan kreatinin ya. Sebelum menjadi kreatinin yang nantinya dibuang ke urin, dia ini diperlukan untuk membentuk kreatin fosfat sebagai energi pada saat orang itu memerlukan energi yang cepat segera digunakan, terutama pada keadaan-keadaan bahaya. Nah, kemudian yang kedua, ornitinnya itu dibuang kemana? Masuk ke siklus, maksud saya bukan ornitinnya dibuang kemana, kelebihan NH3 dari arginin itu dibuang kemana? Jawabannya ornitin ke siklus urea. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah ternyata pembentukan kreatinin ini itu tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membentukkan kreatinin atau kreatin fosfat ini memerlukan senyawa-senyawa lain, memerlukan reaksi-reaksi siklus atau alur-alur reaksi yang lain lah. Alur reaksi yang lain itu ada di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan itu yang ada tulisannya kreatinin, ini alur pembentukan kreatinin dan kreatin fosfat ya. Dan yang di sebelah kiri ini S-adenosilmetionin. Di dalam reaksi tadi kan disebutkan dia membutuhkan S-adenosilmetionin. Nah, itu adenosilmetionin ini yang memberikan siapa? Yang memberikan itu adalah metionin. Sebelah kiri, lihat kursor saya. Nah, metionin itu dari mana? Dia berasal dari homocystein. Kemudian homocystein dari mana? Ternyata homocystein itu berasal dari S-adenosilmetionin yang bereaksi dengan guanidoasetat menjadi S-adenosil homocystein. Nah, setelah ini sudah tersedia menjadi satu paket. Nah, masalahnya adalah untuk menjadi metionin, homocystein itu memerlukan 5-metil tetrahidrofolat dan kobalamin. Kobalamin itu vitamin B12 dan tetrahidrofolat itu adalah vitamin B6. Nah, 2 senyawa ini sebetulnya yang tidak masuk di lingkaran ini. Kalau lingkaran ini kan digunakan menjadi senyawa lain, didaur ulang, digunakan lagi. Nah, yang tidak didaur ulang ini itu adalah 5-metil tetrahidrofolat. Dia harus ada dari luar pasokan. Kobalamin juga vitamin B12 ini CBL itu kobalamin. Nanti saya lengkapi di bawah singkatannya ya. Itu juga harus berasal dari luar. Nah, proses homocystein bereaksi dengan 5-metil tetrahidrofolat dan kobalamin untuk menjadi metionin, itu memerlukan metionin sintase. Nah, reaksi ini sudah ada pada waktu kita kuliah metabolisme protein. Nah, di mana metionin yang terbentuk itu nanti akan dipergunakan utamanya untuk sintesis protein. Nah, metionin ini bisa juga berasal dari diet atau bisa berasal dari daur ulang tadi.
ya. Kalau berasal dari diet, ini metabolisme protein yang minggu kemarin. Ini hubungannya ya, jadi saya ingin menghubungkan pembentukan kreatinin dan metabolisme protein yang di kemarin, bahwa semuanya itu nanti akan berhubungan. Jadi kalau dari sini Anda akan kelihatan bahwa diet kita protein, tetrahidrofolat, vitamin B12 dan diet nutrien itu juga dipergunakan untuk pembentukan kreatin fosfat yang nantinya akan menjadi kreatin, ya. Terutama kalau di sini ada arginin, ini jelas ini bisa berasal dari diet juga. Kemudian kalau ini sama, persis sama, cuma di sini lebih, kalau saya merasa ini lebih enak. Kenapa? Di sini metionin, samsah itu tadi, homocysteine, vitamin B12, ini namanya siklus metilasi. Kemudian yang di sebelah kirinya yang memerlukan 5-metil tetrahidrofolat dan vitamin B12 tadi, ini adalah namanya siklus folat. Jadi ada berapa siklus di sini, ada 2 siklus yang terlibat pada kreatin biosintesis. Ini sifat dari urin. Contoh glukosa, sampel acak, keterangan negatif, harus negatif. Positif 1 saja Anda sudah harus curiga bahwa pasien Anda itu diabetes mellitus. Berikutnya, yang kedua adalah asam urat. Nah, asam urat itu juga ada di dalam darah. Nah, di sini pembentukan asam urat, yang asam urat secara de novo itu dibentuk seperti ini. Jadi ada fosforibose pirofosfat pembentukannya. Kemudian fosforibose pirofosfat ini adalah berasal dari katabolisme purin. Kalau katabolisme purin itu nanti menghasilkan fosfopirofosfat, dan sampai ke bawah ini yang perlu Anda ketahui di sini terbentuk santin. Nah, dari santin ini ada santin dehidrogenase, dia akan menghasilkan asam urat. Asam urat ini gambarnya enggak bagus ya saudara. Pokoknya singkatnya, di atas ini mestinya ada purin. Nah, purin itu dikatabolisme dengan proses yang seperti ini. Hasil akhirnya itu adalah asam urat. Nah, kuncinya adalah di santin ini. Perubahan santin menjadi asam urat itu karena santin dehidrogenase. Kalau santin dehidrogenase ini tidak berperan, maka asam urat tidak akan terbentuk. Sebaliknya, kalau purin itu ada dalam jumlah banyak, maka produksi santin ini dalam jumlah berlebihan. Nah, hasilnya adalah ada asam urat berlebih di dalam tubuh kita yang nantinya akan dibuang melalui urin. Jadi ini asam urat ini mestinya bukan pembentukan, ya boleh pembentukan asam urat, tapi sebetulnya asam urat itu adalah hasil katabolisme atau penguraian dari asam nukleat ini nanti. Nanti saya berikan yang lengkap. Di sini mestinya ini ada katabolisme purin yang hasilnya nanti asam urat. Nah, dari situ
purin, pirimidin, itu kan materi dari asam nukleat. Nah, asam nukleat itu adanya cuma di inti. Inti apa? Inti sel. Sel apa? Ya sel semua makhluk hidup. Ya makhluk hidup itu ya manusia, kambing, apalagi ikan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Mereka semua kan punya inti. Intinya pasti ada asam nukleat karena dia membentuk gen. Nah, asam nukleat ini kalau diuraikan nanti hasil akhirnya adalah asam urat. Jadi nanti kalau ada pasienmu berlebih asam urat, ya pantangannya itu bukan cuma daging. Pantangannya itu ya Anda harus belajar mana tumbuh-tumbuhan yang ada kecenderungan asam uratnya tinggi. Contoh, kacang tanah, terus kacang mente, ya kacang kedelai juga untuk orang-orang tertentu. Sedikit saja makan kacang kedelai, dia akan menimbulkan asam uratnya tinggi karena memang purinnya di intinya dia itu tinggi sekali. Jadi tidak harus selalu, jangan pantang daging, tapi tumbuh-tumbuhan yang bersumber purin yang tinggi, Anda malah tidak mencegahnya. Ya. Baik. Berikutnya, pembentukan senyawa PRPP bahan dasar pembentukan asam urat. Ya, sebetulnya penguraiannya ya. Ribose 5-fosfat, PRPP, kemudian menjadi PRPP sintetase, 5-fosfo ribosil 1 virofosfat sintetase itu artinya pembentukan. Ini adalah PRPP. Dan nanti ini yang akan diuraikan menjadi asam urat. Jadi sebetulnya PRPP itu bahan dasar untuk membentuk purin. Nah, kalau purin itu di katabolisme, hasilnya adalah asam urat. Pengaruh asam urat pada metabolisme. Nah, sekarang sebetulnya untuk apa asam urat itu? Di sini diet, ya. Contohnya itu ada kopi, fruktose, dan alkohol. Nah, kopi tadi metil santin. Anda tadi tahu ya, santin berubah menjadi asam urat, jadi dengan enzim santin dehidrogenase. Nah, santin tidak harus berasal dari makhluk hidup. Nah, di sini dicontohkan kopi. Jadi kopi untuk orang-orang tertentu itu adalah sumber santin, dan untuk orang-orang tertentu ini dia juga tidak boleh minum kopi karena asam uratnya akan menjadi tinggi. Kita mulai dari kopi dulu ya. Di sini dia akan menjadi intermediate metabolit, tentu saja santinnya tadi dia akan menjadi asam urat. Kemudian kalau kita tadi bicara tentang fungsinya untuk apa, nah, Anda lihat di sini ternyata asam urat itu mengaktifkan fruktokinase. Jadi Anda lihat fruktokinase itu adalah enzim yang dipergunakan untuk mengubah fruktose menjadi fruktose 1-fosfat. Nah, fruktose 1-fosfat masih ingat? Glukose 1-fosfat. Glukose 1-fosfat terus ke arah ya glikolisis. Glikolisis hasil akhirnya pirufat. Nah, pada saat itu dihasilkan energi. Kemudian di sini kalau alkohol bagaimana? Nah, kalau alkohol beda. Alkoholnya yang menyebabkan produk dari asam urat ini meningkat karena apa? Karena dia membentuk laktat. Anda lihat di sini. Nah, laktat ini yang akan meningkatkan produk dari asam urat 1 yang berasal dari sinobiotik itu obat-obatan. Nah, walaupun nanti akhirnya asam urat itu akan dikeluarkan. Nah, kemudian asam urat ini hal negatifnya apa? Negatifnya adalah kalau sintesisnya berlebihan ya terjadi hiperurisemia. Kemudian manfaat yang lain hiperurisemia itu nantinya juga akan dikeluarkan ke urin. Ya. Kemudian
Fungsi yang berikutnya yang di bawah itu adalah DNA degradasi. Tentunya ini khusus untuk purin. Ya, di sini senyawa purin sudah keluar, didegradasi menjadi asam urat. Nah, asam uratnya nanti akan dikeluarkan ke urin. Jadi dalam melihat asam urat jangan dilihat negatifnya saja ya. Asam urat untuk kondisi-kondisi sehat adalah senyawa yang aman yang bisa dialirkan dari pembuluh darah, dibuang, dikirim ke ginjal untuk dikeluarkan sebagai urin. Karena tubuh kita itu akan selalu mengalami perbaruan, yang rusak diperbarui dan sebagainya. Yang rusak-rusak ini mau dibuang kemana? Nah, ini fungsinya dari asam urat ini. Seperti purin, DNA, dia akan dikeluarkan sebagai asam urat. Nah, kalau berlebih dan enzimnya untuk produk ini rusak sehingga terjadi perurisemia, ya ini bukan kesalahan sistem ya. Kelainan itu yang menyebabkan sistem yang seharusnya berjalan dengan baik itu tidak terjadi. Nah, ini yang harus diatasi oleh dokter asal Anda paham betul mekanisme fisiologinya. Nah, dari keuntungannya di sini, selain sebagai materi yang dipergunakan untuk membuang produk-produk katabolisme, ternyata dia juga bisa meningkatkan salah satu enzim di sini yang dicontohkan adalah enzim fruktosa. Berikutnya, ini contoh kelainan metabolisme asam urat. Nah, ini tadi kan de novo sintesis dari purin. Setelah de novo sintesis, ternyata katabolismenya berikutnya itu adalah hasilnya asam urat. Nah, di sini inosin monofosfat. Jadi pada pembentukan, mestinya Anda juga sudah paham, kan kuliahnya kemarin sudah sintesis purin dan sebagainya ya. Di sini inosin monofosfat ini, maaf, jadi inosin, hiposantin. Nah, sebelum dia jadi santin, hiposantin ini bisa kembali menjadi inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat ini bisa menjadi guanosin monofosfat. Menjadi guanosin, guanin. Nah, guanin ini bisa dirubah menjadi guanosin monofosfat. Dua enzim ini, dua reaksi itu tadi, itu adalah reaksi daur ulang. Dan enzimnya itu adalah HBRT. Nah, di sini yang kedua ini adalah daur ulang adenin. Di adenin, PRPP, kemudian enzimnya adalah APRT ini. Kalau yang ini, yang jalur tengah ini adalah jalur katabolisme yang langsung menjadi asam urat. Contoh kelainan asam urat itu adalah ya kalau enzim-enzim ini tidak terbentuk, bagaimana? Tidak ada. Akibatnya hiposantin tidak pernah bisa berubah menjadi inosin monofosfat. Maksudnya hiposantin tidak bisa segera didaur ulang menjadi inosin monofosfat. Karena tidak bisa didaur ulang menjadi inosin monofosfat, maka dia akan berubah jadi santin. Santinnya meningkat ya. Nah, kalau santinnya meningkat, ya asam uratnya meningkat. Demikian juga dengan ini. Nah, adeninnya ini meningkat. PRPP-nya meningkat. Karena PRPP-nya meningkat, Anda kembali ke sana. PRPP meningkat, langsung inosin monofosfat, inosin, hiposantin, santin. Uric acid-nya meningkat. Nah, kalau yang di sini, santin oksidase, satu saja. Kalau dia tidak berfungsi, baru asam urat itu meningkat. Jadi, meningkatnya asam urat ada 3 enzim daur ulang yang ada 2 jenis itu tidak berfungsi, atau santin oksidase yang untuk katabolisme dari purin itu tadi
bukan tidak berfungsi, tapi berfungsi secara berlebihan, ya. Jadi santin oksidasinya terlalu aktif, jadi dia ke sana, reaksinya cenderung menuju ke asam urat. Berikutnya, apa itu pewarna urin? Pewarna urin itu utamanya adalah urobilin. Lain-lainnya adalah kurkumin dari kunir, ya. Kemudian antosianin warna kuning itu ya dari buah-buahan ya, saudara. Kalau yang dari buah naga itu warnanya ungu. Itu perwarna urin. Dan obat-obatan tertentu, misalnya vitamin B itu juga warnanya kuning. Nah, sekarang pembentukan bilirubin. Nah, ini sudah kemarin ya di blog fisiologi saluran pencernaan. Ini Anda sudah mempelajari bahwa bilirubin itu berfungsi untuk memberi warna pada, mestinya itu empedu. Nah, tapi karena empedu masuk ke saluran cerna, maka bilirubin itu nunut masuk untuk sebetulnya untuk diekskresi melalui feses dan urin. Ini pembentukan urobilinogen. Reaksinya tidak saya sertakan karena Anda sudah minggu kemarin ya. Anda kalau ingin tahu reaksinya, Anda ke blog yang sebelumnya di GES. Tapi untuk yang ini cukup ini saja bahwa pembentukan pemberian warna dari urin itu adalah dari bilirubin dengan mekanisme yang demikian. Ini lebih ke arah penjelasan secara fisiologi. Kemudian yang penting lagi adalah pengaruh lingkungan terhadap urin. Contoh di sini pembakaran bahan organik dan debu vulkanik. Nih H2O, CO2, SO2, dan yang terakhir PAH. PAH itu adalah polisiklik aromatik hidrokarbon. Ini pembakaran plastik, saudara. Jadi kalau di tempat saudara ada orang yang tidak paham ini, di situ dia membakar plastik, karet, dan sebagainya, tolong segera lapor ke RT setempat, karena ini akan meracuni tubuh kita. Dan PAH ini dibuang melalui urin. Dan tergantung, kalau parah sekali ya, kalau pahnya ini memberi warna pada urin, ya urinnya bisa berwarna, ya. Nah, contoh PAH itu ada di sini, naptalin, antrasin, dan sebagainya. Selanjutnya, PAH dapat dideteksi melalui urin. Ini karena memang dia masuk ke dalam melalui paru-paru. Jadi PAH, metabolisme polar excitable metabolic, di sini lewat urin. Jadi kalau lewat paru-paru, hasilnya nanti ke hepar di detoksifikasi dulu. Setelah itu buangnya ke urin. Ya, ini saudara lihat di sini dia ringan sekali untuk berikatan dengan DNA. Dimulai dari awal, kalau dia masuk dari paru ya DNA paru. Kalau dia masuk ke hepar ya DNA hepar. Dikeluarkan kan urin ya DNA dari ginjal. Kemudian air. Di sini air juga berpengaruh pada urin, terutama untuk kandungan kalsiumnya. Walaupun sampai saat ini WHO masih tidak mempercayai. Tapi masalahnya pada kasus-kasus di mana di situ airnya banyak mengandung garam dan penduduknya itu minumnya itu langsung jadi tidak dimasak dulu, langsung air mentah. Karena apa? Karena air dengan kesadaran tinggi ini kalau dimasak dulu, dipanaskan dulu, di sana akan timbul
CA-nya itu kan jadi mengendap, airnya jadi keruh dan rasanya tidak enak. Karena itu mereka akan mencari sumber air dan airnya diminum mentah dan dibawa pulang dalam kondisi mentah. Diminum dalam kondisi mentah. Nah, ini yang demikian ini, maka kasus-kasus di daerah-daerah yang begitu tidak bisa dipungkiri. Kasus batu ginjal itu banyak sekali. Nah, sebagai orang modern, apakah kita tidak mengalami resiko seperti itu? Siapa bilang tidak? Kita sudah terbiasa tidak memanaskan air lagi, karena langsung minum dari air kemasan. Nah, apakah Anda sudah waspada sumber dari air kemasan itu apa? Di mana dia mengambil? Bening? Ya. Pada air yang banyak mengandung Ca, kalsium itu ya bening dan rasanya nyaman di mentah. Tetapi apakah Anda tahu bahwa yang bening itu ada kalsiumnya? Karena Anda minumnya kan tidak tahu. Dia itu sudah dipanaskan apa belum. Nah, untuk itu cek sederhananya ya, coba Anda panaskan sebentar. Nah, kalau keruh berarti sudah ada kandungan Ca-nya tinggi. Nah, kalau Anda minum terus-terusan, ya risikonya Anda akan sama seperti penduduk di sini. Ya kelakuan Anda sama dengan mereka. Mereka lebih suka makan air mentah karena tidak ada kapur yang ada di airnya itu kalau dia memasaknya dulu. Di sini kesadaran tinggi sementara, kandungan Ca dan Mg itu dengan pemanasan akan mengendap, itu kalau sementara. Tapi juga ada yang permanen. Ca2SO4 dan magnesium CO4 tidak terpengaruh dengan pemanasan. Ca terdapat dalam bentuk ion yaitu Ca2+. Ya. Berikutnya, kalsium ini saya hubungkan dengan kalsium homeostasis, saudara. Ini apa hubungannya kalsium ginjal kita dengan diet. Jadi kalau Anda melakukan diet kalsium Anda itu banyak, termasuk juga air minumnya itu banyak, maka nanti sebagian itu akan dikeluarkan dari urin, tidak mungkin diabsorpsi, kecuali kalau Ca-nya itu dalam bentuk ion, dia akan diabsorpsi dari usus, kemudian dibawa ke ginjal. Ini yang mendasari kenapa WHO mengatakan tidak mungkin ada kesadaran itu tidak akan menyebabkan gangguan pada ginjal. Karena apa? Ya begitu diserap, masuk lagi ke urin. Atau kalau kelebihan, dia tidak diserap, tapi dikeluarkan melalui urin, melalui feses. Ya. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi kondisi klinis itu banyak yang mempengaruhi. Jadi kalau teori mengatakan begini, tapi kondisi klinisnya tapi kok sesuai Ca tinggi, dia juga menyebabkan batu ginjal banyak. Nah, salah satu penjelasannya misalnya faktor yang kebiasaan dia minum, atau yaitu tadi kalsiumnya, kesadarannya adalah jenis kesadaran yang permanen, yang tidak bisa, yang airnya tidak bisa dipanaskan dan sebagainya. Berikutnya adalah sintesis hormon maskulin. Di sini ada 3 tahapan, yaitu sintesis hormon reproduksi testosteron, sintesis dan fungsi kolesterol, dan fungsi testosteron secara singkat ya, kecuali yang sintesis. Nah ini, testis adalah penghasil hormon maskulin. Di sini sel Sertoli, bedanya dengan spermatid. Spermatid itu dia lebih bening, bulat, bening, dan letaknya di pinggir, di tepi dari tubulus seminiferus ini, ya. Kemudian di sini ada sel lidik. Sel lidik itu ada di luar dari
tubulus minivirus. Ini dua sel ini yang nanti akan berperan pada pembentukan hormon dan perkembangan sperma. Di sini dikatakan sel Sertoli memberi nutrisi pada gametosit, ya. Sedangkan sel Leydig itu menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteronnya itu nanti dipergunakan untuk proliferasi dari spermatid atau gametosit atau sel sperma yang masih muda-muda ini. Berikutnya, epigonat itu ada dua, testis dan ovarium. Nah, gonad testis tadi sudah kita pelajari ya. Nah, di sini untuk laki-laki itu testosteron untuk memproduksi spermatozoa. Jadi bukan spermatozoanya menghasilkan testosteron. Testosteronnya harus ada dulu, baru spermatozoanya terbentuk. Begitu juga dengan ovarium. Estrogen atau progestin ada dulu, baru ovumnya mengalami ovulasi, ya, mengalami pendewasaan dan terjadi ovulasi. Nah, di sini di antara dua ini itu ada hormon steroid atau steroid hormon. Jadi slide ini mau mengatakan bahwa hormon testosteron, hormon estrogen atau hormon-hormon yang dihasilkan gonad itu tidak lebih tidak bukan mirip dengan hormon steroid strukturnya. Maksudnya itu seperti ini. Nah, struktur steroid itu seperti apa? Ini bentuknya seperti ini. 3, 5, 1, 5, 1, 3, 6. 6 itu adalah, ini kan heksana ya. Heksan, ada 3. Jadi 3, 6, 1, 5. Struktur steroid. Berikutnya, ini struktur molekul steroid hormon. Yang mana? Ini seks steroid. Ini progesteron. Sedangkan yang lain-lain ini juga mengandung struktur steroid, tetapi bukan masuk pada hormon-hormon gonad. Struktur boleh sama, tetapi kalau gugus-gugusnya berbeda, di sini gugus-gugusnya kan tidak sama ya. Progesteron itu tidak punya OH, cuma satu saja tidak punya OH. Maka perannya ini ke gonad, tidak untuk ke sistemik. Selanjutnya, jadi dikatakan bahwa steroid, hormon steroid atau hormon-hormon yang hormon steroid di sini ya, salah satunya tadi adalah hormon-hormon gonad. Itu karena strukturnya steroid. Nah, struktur steroidnya itu berasal dari mana? Ternyata struktur steroidnya itu berasal dari kolesterol. Nah, memang hormon gonad itu prekursornya itu adalah kolesterol. Nah, bagaimana kolesterol itu terbentuk? Ya, seperti ini. Dari asam lemak. Kembali lagi, dari diet. Jadi, diet asam lemak, nanti salah sebagian dari itu akan dibentuk menjadi kolesterol. Ini reaksinya. Selanjutnya, bagaimana ini kolesterol tadi? Bentukannya. Di dalam, dengarkan dulu saya ya. Pada saat terjadi metabolisme, digesi pencernaan, seperti Anda tahu di dalam usus itu kolesterol akan bersama-sama dengan trigliserol dan diangkut oleh silomikron. Di situ kolesterolnya itu ada dalam bentuk kolesterol ester. Jadi dia mengikat asam lemak, dibawa oleh silomikron menuju pembuluh darah, masuk
vena subclavia sinistra menuju pembuluh darah vena superior, vena cava superior masuk jantung, kemudian dari jantung kiri dari ventrikel kiri dia masuk ke seluruh tubuh. Di sana kolesterol ini silomikron ini akan melepaskan TG-nya saja. Nah, sementara kolesterolnya dia akan masuk menuju ke hepar. Nah, di hepar nanti kolesterol ester ini yang dari diet ya itu bersama-sama dengan kolesterol ester yang dibentuk oleh hepar sendiri, karena tubuh kita bisa membentuk kolesterol sendiri. Ini akan dilepas oleh hepar menuju organ yang membutuhkan dalam bentuk bersama-sama VLDL, very low density lipoprotein. Jadi dia carrier-nya itu VLDL, TG dan kolesterol ester ada di situ. Nah, kemudian dalam perjalanannya sebagian dari TG itu akan diberikan ke organ-organ yang membutuhkan, maka jadilah LDL. Nah, sekarang LDL itu yang nanti akan masuk ke sini, ke sel Leydig ini, sebagai yang nantinya akan mengirimkan kolesterolnya itu untuk dipergunakan sebagai hormon steroid. Nah, Anda lihat di gambar yang sebelah kiri. Maaf. Sebelah kiri ya, di situ paling atas ini kan hipotalamus. Hipotalamus itu menghasilkan gonadotropin-lysine hormon. Nah, salah satu dari gonadotropin-lysine hormon itu ada LH, luteinizing hormon. Nah, LH ini yang berpengaruh pada sel Leydig. Sel Leydig ada tadi yang ada di luar, kalau di testis dia ada di luar tubulus ya. Nah, LH ini punya reseptor di sel Leydig. Nah, pada saat LH masuk mengikat reseptor sel Leydig, maka di sana akan terjadi pembentukan biomolekuler begini, sinyal transduksi di sini. Ada protein G, ada adenylatik asid dan sebagainya. Pokoknya ada sinyal transduksi di sini. Nah, sinyal transduksi ini itu akan menyebabkan nukleus dari sel Leydig ini menghasilkan hormon-hormon yang dipergunakan untuk akan menghasilkan enzim-enzim yang dipergunakan untuk sintesis hormon tadi dari kolesterol. Jadi nukleusnya ini ya, nukleus dari sel Leydig tadi. Nah, kemudian pengikatan luteinizing hormon terhadap reseptor ini dampaknya apa lagi? Nanti ini juga saya tambahkan. Di sini kan ada LDL tadi ya. LDL ini akan menyebabkan, bukan adalah menyebabkan, LDL ini akan masuk ke sini. Dia akan menyerahkan kolesterol esternya. Ini kan LDL ini masuk ke sana. Nah, di situ sinyal transduksi ini akan mengaktifkan ini kolesterol ester hidrogenase menjadi aktif. Nah, kalau dia menjadi aktif, maka kolesterol ester yang ada di LDL tadi akan terurai menjadi asam lemak bebas dan kolesterol. Nah, kalau sudah kolesterolnya bebas, maka dia masuk ke mitokondria. Nah, di mitokondria, apa yang terjadi? Di mitokondria, di sana terjadi rantai panjang dari kolesterol. Jadi kalau Anda lihat struktur dari kolesterol, itu kan ada rantai panjangnya. Rantai panjangnya di situ akan diputus. Di mitokondria itu prosesnya itu memutus, utamanya adalah memutus rantai panjang dari rantai samping dari kolesterol. Nah, kemudian di sana akan terjadi reaksi pregnenolon, jadi akan membentuk pregnenolon. Pada saat terbentuk pregnenolon,
proses berikutnya itu akan pindah tempat, yaitu di endoplasmic reticulum. Jadi yang di sebelah kiri ini ceritanya yang satu di hipotalamus, di otak, kemudian turun lagi sampai ke testis. Testis letaknya di luar tubuh, ya. Nah, di testis itu ada tiga kejadian. Prosesnya hanya satu saja di testis, yaitu di sel lidih ini. Dan di 3 tempat, yaitu nukleus, mitokondria, dan endoplasmic reticulum. Dan endoplasmic reticulum jadi apa? Nah, pregnenolon ini akan berubah menjadi androstenediol. Nah, dia akan menjadi testosteron, ya kursor saya. Atau dia akan menjadi progesteron. Jadi yang pertama kali terjadi progesteron. Anda tahu progesteron ini, kalau Anda ingat, ini lebih ke arah hormon wanita, ya, hormon femina daripada maskulinnya. Tapi faktanya untuk membuat testosteron ini, dia harus memerlukan lewat hormon femina dulu. Nah, dari progesteron dia akan menjadi testosteron. Nah, setelah itu, kalau testosteron ini sudah tidak dibutuhkan lagi, maka dia akan menjadi dihidrotestosteron yang di bawah ini. Kemudian yang di sebelahnya itu ada aromatase, ada titik-titik. Kalau di gonad laki-laki, maskulina, berhenti sampai di situ, jangan diteruskan. Apa bisa diteruskan? Iya, kalau secara pada saat perkembangan embrionik ini terganggu, aromatasenya masih ada, maka dia akan tetap menghasilkan estrogen. Jadinya ya jadi manusia yang tidak sempurna, ya. Ini ada kelainan-kelainan hormon wanita atau laki-laki. Tapi yang jelas pada testis ini berarti sampai di testosteron saja. Apakah ada yang yang sedikit sekali, saudara, itu diperlukan untuk metabolisme tubuh laki-laki itu sendiri, kan estrogen itu juga dipergunakan berfungsi untuk berbagai hal metabolisme, tapi tidak utama. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini, Anda lihat reaksinya yang di sebelah kanan, paling kanan tuh. Di sini ada gambar testosteron. Nah, ini rantai panjang tuh seperti ini, gambarnya kecil ya, tapi insya Allah Anda bisa melihat. Itu di mitokondria dipotong dan menjadi pregnenolon. Pregnenolon bentuknya seperti ini. Nah, kemudian perubahan ini terjadi di endoplasmic reticulum. Oke, tadi sudah dijelaskan. Di sini ada 21 karbon. Nah, kemudian setelah terjadi 21 karbon, untuk perkembangan berikutnya dia akan tertinggal menjadi hanya 19 karbon karena rantainya menjadi lebih pendek, ya. Nah, di sini Anda lihat enzim yang tengah ini, smooth endoplasmic reticulum. Jangan lupa bukan yang rough ya, tapi smooth endoplasmic reticulum. Ini ada enzim 3-beta hidroksi steroid dihidrogenase. Dia berfungsi mulai dari atas sampai ke bawah. Ini adalah the rate limiting step. Fungsi ini, enzim ini. Jadi kalau enzim ini tidak terjadi, maka sudah stop. Manusia ini tidak akan pernah bisa membentuk testosteron. Ini yang tengah ini loh. Ini kan reaksinya, dia menentukan reaksi pembentukan dari yang di sebelah kiri, semuanya ke sebelah kanan. Dan yang di sebelah kanan itu kan testosteron hasil akhirnya. Kalau ini tidak ada, ya sudah, mulai dari 17 alfa hidrolase sudah tidak bisa menjadi 17 alfa hidroksilase. Maksud saya 17 alfa hidroksi pregnenolon tidak bisa membentuk yang di sebelah kanannya. Pregnenolon itu tidak bisa membentuk androstenedion, tidak bisa membentuk testosteron. Selesai. Makanya ini disebut sebagai rate limiting step.
Kemudian di sini ada aromatase, ini yang saya katakan, karena itu warnanya kan di luar ya. Estrogen dan estradiol ini di luar dari yang warnanya kuning, dan ini terbentuk di organ lain yaitu ovarium. Tapi kalau di testis berhenti sampai di sini saja. Kalau toh ada menurut beberapa buku, beberapa artikel, enggak banyak, tapi memang diperlukan untuk metabolisme tertentu. Selanjutnya, ini secara garis besar, apa fungsi kolesterol? Untuk menggabungkan Anda ke blok diges yang sebelumnya diges 1 ya. Fungsi kolesterol nih, yang di atas ini pembentukannya dari asam lemak menjadi astat, isoprin, squalene, lanosterol, kolesterol. Nah, kolesterol itu menjadi apa? Asam empedu, ya kan? Pembentukan asam empedu kan bahan utamanya kolesterol. Kemudian sel membran, ini tingkat 1, pembentukan vitamin D, ini belum ya, nanti mungkin di EMN, kemudian semester depan. Kemudian pembentukan kortisol, aldosterol, ini di EMN. Nah, kolesterol ini di sini. Jadi ini sekali lagi Anda bertemu lagi dengan senyawa yang mati-matian pasienmu mbok indoktrinasi. Hati-hati dengan kolesterol, hati-hati dengan kolesterol. Dan kolesterol itu adalah senyawa yang sangat diperlukan di dalam tubuh. Tidak boleh tidak ada, atau tidak boleh dia tidak sama sekali tidak mempunyai ada diet kolesterol, atau kalau toh dia memang stop diet kolesterol tidak ada, tapi dia harus tetap punya kemampuan untuk membentuk kolesterol, karena tubuh kita memang bisa membentuk kolesterol secara mandiri. Berikutnya ada bermacam-macam hal ya, kita dari kuliah kita mulai diges sampai sekarang, kita bertemu dengan bermacam-macam senyawa yang ya seperti yang diajarkan agama kita, sebaiknya jangan terlalu berlebih dan jangan terlalu berkurang. Pelajarannya itu bukan sebagai orang berilmu, ternyata juga diterapkan di segala macam hal. Ya alhamdulillah kita hidup di abad sekarang, tapi yang abad yang dulu-dulu mungkin ayat yang seperti itu tuh masuk telinga kanan telinga kiri, yang penting dia beriman. Ya. Jadi Anda itu jenis generasi yang imannya bukan sekedar diberi oleh Allah, ya kamu beriman, tapi pada saat itu juga diberi segala macam ilmu untuk menguatkan itu. Ini testosteron dan resistensi insulin. Ini hubungannya testosteron dan resistensi insulin. Maksud saya testosteron itu, kalau sudah testosteron, estrogen itu fokusmu itu jangan langsung testosteron, ini urusannya sperma, urusannya ini. Kalau estrogen ya urusannya menstruasi, urusannya pelepasan ovum. Enggak seperti itu. Ternyata dia juga berperan penting untuk hal-hal lain, terutama untuk metabolisme. Nah, ini contohnya di sini. Anda lihat di sini sendiri, apa peran testosteron itu untuk kejadian resistensi insulin. Ya, di mana? Nah, ini di testosteron ini. Kalau testosteron itu turun terjadi kalau leptinnya itu meningkat. Karena leptin ini cenderung menghambat produk testosteron. Nah, seperti Anda tahu, leptin itu terdapat banyak di mana? Di jaringan lemak. Dari sini Anda bisa berpikir, hati-hati kalau berat badannya meningkat atau banyak timbunan lemak. Ini akan menghambat pembentukan testosteron.
Nah, kalau testosteron meningkat, maka produksi estradiol meningkat. Anda masih punya ada sedikit saja estradiol di situ yang harus diproduksi. Ya. Kemudian di sini kalau testosteronnya itu turun, maka lipoprotein lipase akan meningkat, teraktivasi. Lipoprotein lipase tahu? Lipoprotein lipase adalah lipase yang menguraikan TG yang ada di silyomikron yang berasal dari usus. Kalau dia meningkat, sementara makannya juga meningkat, nah akan semakin banyak saja leptin yang dibentuk. Nah, semakin banyak leptin, semakin testosteronnya turun. Nah, dari sini Anda sudah punya ilmu. Hati-hati Pak, jangan terlalu overweight. Anda hitung BMI-nya dulu, begitu overweight, langsung beri masukan. Ya. Nah, kemudian kalau lipoproteinnya ini meningkat, kemudian trigliseridanya itu terurai lebih banyak, maka trigliserida ini akan menumpuk akan membentuk jaringan lemak, jaringan lemaknya meningkat banyak, kembali lagi leptinnya juga semakin banyak. Nah, jaringan lemak yang meningkat ini akan cenderung meningkatkan sitokin yang dipergunakan untuk inflamatory itu yang condong untuk menyebabkan reaksi radang. Nah, kondisi ini nanti akan menyebabkan gangguan pada fungsi insulin. Insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Insulinnya ada, tapi dia tidak bisa mengikat ke reseptor insulinnya. Kalau toh dia bisa mengikat, tapi dia tidak bisa memberikan sinyal transduksi yang memerintahkan pankreas atau yang memerintahkan sel itu untuk segera menerima kelebihan glukosa yang ada di dalam tubuh. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang lemaknya terlalu tinggi, terlalu banyak, ya. Nah, kemudian di sini efek testosteron atau dihidrotestosteron. Ini ada di ovulasi. Kalau di liver ini masih tanda tanya hasil penelitiannya. Kalau di ini juga terutama untuk ukuran lemak dan ibuprofen belum jelas dugaannya. Tapi yang jelas ya di kelenjar gonad, ya. Yang di sebelah kiri untuk wawasan saja. Tapi yang utama ini testosteron dan resistensi insulin. Ini sudah maksud saya ya sudah established seperti ini, sudah diyakini sampai nanti ada temuan baru. Baik saudara, selamat belajar sampai sini dulu ya. Oke, terima kasih. Masih kurang ya sebetulnya. Alhamdulillah, biasanya saya selalu panjang tapi ini kok bisa pas. Baik, absen dulu, nanti dikirim ke saya. Tolong teman-temannya diberitahu wajahnya. Kemudian setelah itu berdoa, tutup. Nanti siang pleno ya. Silakan. Sudah?